segala sesuatu yang jelas kalau diperdebatkan menjadi nggak jelas. Karena itu Nabi SAW menyatakan, ma dhalla qaumun ba'da hudan illa kanu utul jadal. Tidak ada manusia menjadi sesat setelah dia tadi itu tahu kebenaran kecuali karena banyak debat. Paham ya? Nanti sholat diperdebatkan, nanti puasa diperdebatkan, nanti hijab diperdebatkan. Yang sudah jelas jangan diperdebatkan. Paham ya? Semakin tidak jelas itu namanya syubhat. Syubhat itu orang yang membuat keruh, membuat gaduh. Paham ya? Membuat gaduh. Ya jangan mau dong, udah bersih, udah jernih dibuat gaduh mau. Gila saudara. Karena itu kesesatan itu terjadi setelah jelas karena banyak debat. Jangan memperdebatkan yang sudah jelas, percuma. Tambah menjadi sesat, bukan menjadi ilmiah. Tapi memang ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang-orang yang memang begitu, ada. Karena kita nggak menuduh bayaran atau tidak, memang ada orang yang menjadikan hal yang yakin menjadi ragu, bukan mengajarkan keyakinan semakin mantap. Ada begitu. Ada orang dia tadi itu terpengaruh, ada orang dia itu mempengaruhi. Paham ya? Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak benar, ya orang akan berubah lagi. Orang akan berubah lagi. Udahlah, biasa aja, biar nanti orang akan tahu dengan sendirinya. Bohong ditutupi, tambah bohong, tambah bohong, tambah bohong, lama-lama oh pendusta ini, orang akan tahu nanti. Paham ya? Nah, minta ini sudah jelaskan ini, oh percuma. Sekalipun ulama seluruh dunia berkata apapun, saya tetap, ya sudah. Ada apa inti ladeni? Tidak perlu diladeni. Tidak perlu diladeni. Udahlah, kita nggak perlu bicarakan fulan atau fulan atau fulan. Belajar seperti begini ini membersihkan hati, menenangkan jiwa. Nggak usah urusan itu. Karena itu kalau cari ilmu belajar, jangan di Google, jangan di medsos. Ini kalau cari ruwet ke situ. Tapi kalau mau cari ilmu sini, ngajian sini. Ke sini. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah terserah. Ya, saya ngajak yang baik. Ya, ente mau katakan doktrin atau apa, ya. Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak. Kita semuanya budak Allah. Ya. Nah, kita enggak perlu gitu ya. Jongos-jongos, silahkan Anda akan berkomentar. Enggak ada. Ya, kita akan menjadi umat Muhammad yang bersatu karena Allah, berpisah juga karena Allah, berkumpul karena Allah. Alhamdulillah kita kumpul ada di masjid, kita sholat berjamaah, kita bahas ilmu agama. Alhamdulillah, udah cukuplah, kita nggak perlu macam-macam. Silahkan Anda membahas ilmiah, tapi Anda tidak meladeni, Anda tidak pernah hadir, Anda hanya keluar-keluar. Kita DNA saudara. Sekarang saya mau tanya, ini tak kasih gambaran kan? Mereka yang sudah melakukan DNA, coba suruh minta ke nagobah yang ada di dunia ini, bisa diisbat nasab dengan DNA-nya dia? Bisa saudara. Ini ngawur, ini ngawur. Dia menyuruh misalnya yang Sayyid ini DNA, oke, kamu yang sudah menyatakan DNA kamu benar, coba minta ke nagobah-nagobah di seluruh dunia, bisa ndak kamu dianggap Sayyid dengan DNA kamu? Nggak akan diterima, nggak akan diterima, gitu loh. Kenapa? Karena memang tidak ada DNA itu menjadi alat untuk menetapkan nasab jauh, kecuali nasab dekat. Misal ya, ada satu anak direbut sama dua orang. Ini anak saya, bukan ini anak kamu, ini anak saya, ini yang satu mati, yang hidup ini direbut. Caranya gimana? Lah, ini akan diperiksakan dengan DNA-nya. Nanti DNA ini mendukung. Nasab dekat begitu, nasab jauh nggak bisa, Wan. Jangan mau digoblok-goblok.
ada kitab Al-Janadi, ada kitab Al-Iqlil, ada kitab Al-Kamil fit Tarikh dan lain sebagainya. Semuanya saya baca, saya cari. Ini seorang namanya Ubaid yang ngaku anak Ahmad bin Isa. Apa bener dia anaknya Ahmad bin Isa? Boro-boro menemukan dia anaknya Ahmad bin Isa, uang-uangnya bae laka, uangnya orono, sosoknya ini tidak ada. Bagaimana bisa menemukan kesimpulan sosoknya tidak ada? Karena dia mengaku adanya di Yaman pada abad keempat. Kalau ngakunya di Yaman abad keempat, abad keempat kelimanya sudah ada kitab yang menerangkan tentang fuqaha Yaman, namanya Ibnu Samurah Al-Ja'di. Kata kitab Ba'lawi, ini Ubaid ini imaman mujtahidan, ulama besar yang jadi mujtahid. Lah kalau misalnya mujtahid masuk dong dalam kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman, silakan cari bapak-bapak di internet, truk Tabaqat Fuqaha'il Yaman abad kelima Ibnu Samurah Al-Jadi. Nggak ada itu sosok Ubaid itu. Kemudian katanya dia punya apa namanya itu cucu namanya Muhammad Shahib Mirbat, pada abad ke-7 meninggalnya. Kita cari tuh di Mirbat itu ada ulama-ulama besar yang bareng dengan beliau, namanya Muhammad Ali Al-Qal'i, sama-sama meninggalnya di abad itu. Kita ambil kitab sejarah yang menerangkan Mirbat, kita dapat kitab Al-Iqlil yang menerangkan ulama-ulama di Mirbat, kita dapat kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama Iwal Muluk yang nerangin ulama-ulama di Mirbat. Yang lain disebutin, Muhammad Shahib Mirbat ini tidak disebutin. Katanya dia gurunya guru, ulama di Mirbat semua muridnya dia. Tapi kenapa murid-muridnya ada, dianya kagak ada? Karena memang itu hanya nulis-nulis saja. Kayak sekarang ini gurunya anu, ini apa namanya mendirikan NU, ini apa namanya menjadi penentu tanggal kemerdekaan Indonesia. Peristiwanya nggak begitu. Pak Anhar Gonggong mengenai bagaimana apa Soekarno apa benar malam-malam itu ke rumah Habib sebelum membacakan proklamasi, ya nggak ada. Bagaimana dia ada di rumah Habib, orang dianya habis dari Rengas Dengklok kemudian langsung persiapan membacakan apa namanya itu teks proklamasi sampai jam 6, sampai dia nggak puasa karena sakit. Ada beritanya, sejarahnya ditulis, dia sampai pagi nggak bisa tidur, salah lagi, dibuang lagi, salah lagi, ditemenin oleh orang banyak, dan tidak ada peristiwa dia ke rumah Habib minta doa, minta restu untuk membacakan teks proklamasi. Tapi kan sekarang ditulis, banyak juga akhirnya yang percaya, dibikin juga YouTube-nya. Apalagi kalau yang ngomong orang besar, yang ngomong orang gede, ulama besar, waliullah, ya orang banyak percaya. Tapi qad tabayyana rusdu minal ghai, telah jelas yang baik dan yang buruk, telah jelas sekarang mana yang benar, mana yang salah. Nasab mereka tidak terverifikasi, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran kitab-kitab nasab. Yang kedua, nasab mereka bertentangan dengan kebenaran tes DNA. Ini yang sulit dibantah ini, qot'i ini. Kalau tes DNA itu qot'i. Kalau kita datang ke dokter, Pak dokter, darah saya periksa, golongan darah saya apa? Ada yang O, ada yang A, ada yang B, ya kan? Ada yang AB. Itu ya karena mesin yang ngitung. Kita sampelnya diambil, taruh mesin, seret. Oh ini golongan darah. Oh, begitu juga tentang tes DNA. Diambil sampelnya, bisa dari rambut, bisa dari darah, bisa dari ludah. Nah, ludah ini sekarang ada dengan cara ludah, tidak menyakiti kan, kalau ludah tinggal begini, bisa disampel di mesin, kemudian kelihatan. Oh ini Kiai Nur Khalis, dulu leluhurnya adanya di Jawa Tengah, sampai leluhur ke 50. Nah, leluhur yang ke 51 ini adanya di Pakistan, sampai leluhur yang ke 60. Leluhur yang ke 61 adanya di Mesir. Itu semua bisa kebaca Pak, zaman sekarang ini. Dan mereka ini sudah tes DNA, tes DNA-nya hasilnya mereka bukan keturunan Nabi. Dari haplogroup ada haplotype, ada haplogroup. Haplogroup itu dari Nabi Adam kemudian punya anak, itu masih satu paling kan. Nanti kalau punya keturunan lebih banyak ada mutasi genetik, nanti ada B, C, D. Nanti kalau mutasi lagi keturunan Nabi Hud, Nabi Daud, Nabi Anu berbeda misalnya. Nah, ini sudah ada G sampai sekarang ini belum berubah. Dia bukan turunan Nabi Ibrahim, dia bersaudara di Nabi Nuh. G ini saudara di Nabi Nuh. Nanti Nabi Nuh punya keturunan, ini haplogrupnya bermutasi dari IJK menjadi J1. Dari J1 sampai sekarang belum bermutasi Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim yang J1 sampai sekarang keturunan garis lakinya sama semua haplogrupnya. Jadi kalau keturunan Nabi Ibrahim itu garis laki-laki, dari sekarang ini sampai Nabi Ibrahim itu DNA-nya semuanya sama dengan Nabi Ibrahim. J1 merek haplogrupnya. Nabi Muhammad itu garis lurus lanangnya laki-laki kepada Nabi Ibrahim. Nah, setelah seluruh para sarip-sarip sayyid turunan Nabi yang ada di Timur Tengah itu dari berbagai klan itu diuji, banyak yang lulus, ribuan marga lulus jadi keluarga Nabi. Beberapa keluarga enggak lulus. Yang enggak lulus ini termasuk Ba'alwi, karena haplogrupnya Ba'alwi Kabib-Kabib ini bukan J1 tapi G. Mana G itu? Bukan orang Arab, bukan turunan Nabi Ibrahim, tapi orang Kaukasus yang ada di Asia Tengah. Itu negeri di mana dulu Ya'juj Ma'juj jadi situ. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah ya Bapak Ibu, yang mana kita telah alhamdulillah ya dikasih nikmat iman, Islam dan panjang umur ya, sampai saat ini bisa menikmati udara segar. Salawat serta salam kita limpahkan, curahkan kepada pejuang revolusi Islam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya ya kelak di yaumil akhir, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, semoga kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ya Bapak Ibu, jadi sekarang agak sedikit berbeda ya tampilan videonya. Intinya Bapak Ibu bisa menyimak ya tanpa ada muka saya di awal gitu ya, tapi ya intinya sama saja ya. Intinya ya, channel ini ya ambil baiknya ya, di channel ini ambil baiknya, intinya ya membuat sekiranya ada ya orang atau sekelompok orang kurang baik ya, harus kita ingatkan, dan ya semoga berubah ya, terutama kita sendiri ya. Intinya kita sendiri ya harus bisa lebih baik. Amin amin ya amin. Nah, tadi kita sudah menyimak ya penjelasan dari Habib Taufik, Kiai Haji Imaduddin ya, tentang polemik nasab ini. Ya, di sini saya bukan menggurui atau mengajarkan ke Bapak Ibu ya. Ya, intinya di sini kita sama-sama sharing ya, sama-sama belajar. Ya, tadi dikatakan oleh Kiai Haji Imad ya, nasab atau ya Said Ubaidillah bin Ahmad Isa Al-Muhajir ya. Jadi ya kita sambil belajar sejarah ya, sambil mengingat atau ya kita menceritakan orang soleh ya gitu ya Bapak Ibu. Ya, tadi menurut Kiai Imad ya, Said Ubaidillah itu katanya tidak ada, datanya tidak ada, kitab-kitab sejaman pun belum ditemukan ya Bapak Ibu. Jadi masih ya Kiai Imad belum menemukan data atau nama Said Ubaidillah itu keturunan dari Ahmad Isa Al-Muhajir ya, yang mana yaitu merupakan ya awal mula dari keturunan Bani Alawi ya. Masya Allah subhanallah. Ya, jadi seperti itu ya menurut Kiai Imad ya, belum ditemukan datanya. Dan menurut Habib Taufik ya, kita sudah menyimak tadi ya, bahwa
sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah lumrah pada umumnya ya, seperti memakai hijab, dan yang paling ini ya, sholat ya. Kita kan udah tahu ya bahwa ya sholat itu wajib ya bagi setiap umat Islam yang berakal, yang balik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah diperdebatkan. Ya benar ya. Jadi nggak usah diperdebatkan. Dan tadi juga Bibi Taufik ya seperti ya memakai hijab dan yang lainnya ya, mengibaratkan seperti itu. Seperti halnya dengan nasab Habib ini sudah lumrah, sudah turun temurun. Orang mempercayai bahwa Habib Bani Alawi merupakan keturunan cucu dari Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya seperti itu. Dan tes DNA tidak menjamin nasab itu akurat. Jadi apalagi yang nasab jauh ya Bapak Ibu itu tidak menjamin dengan tes DNA seperti itu ya. Jadi bahwa silakan di sini dapat disimpulkan oleh Bapak Ibu ya tentang pendapat dari Kiai Imad Habib Taufik ya. Silakan ya. Bapak Ibu bisa menyimpulkan sendiri. Oke, kita doakan ya semoga mereka semua sehat selalu, panjang umur ya. Dan jangan sampai karena kita beda pendapat sampai terpecah belah, oke? Oke, see you next video. Terima kasih ya Bapak Ibu. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Saya mohon maaf jika ada perkataan yang salah, mohon diluruskan. Silakan komentar ya di video ini. Yang banyak ilmu silakan komentar kritik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.